Halo teman-teman, saya Evan Jaya. Kini hadir untuk Anda. Kembali saya akan meramalkan mengenai 5 hal yang akan terjadi pada hidup kamu di tahun 2023. Kita akan melihat, karena kita di sini sudah memasuki uh, di tanggal pertengahan ya, sudah hampir masuk di pertengahan bulan Januari. Waktu sangat cepat berlalu dan kita akan melihat di sepanjang tahun 2023 ini apakah yang bakal kamu dapatkan, apakah yang akan kamu capai dengan baik atau tidak. Kita akan melihat dengan keempat kartu ini. Ya, pertama dengan kartu pertama kucing warna orange, yang kedua kucing warna putih, yang ketiga kucing warna hitam, dan yang keempat adalah kucing warna abu-abu. Anda disarankan untuk tidak memilih keseluruhan kartu, tetapi kamu lebih banyak memilih 2 kartu saja ya. Karena kartu ini kamu harus bisa lebih memilih dengan lebih tanggung jawab dan lebih dewasa ya, mematangkan dalam pengambil keputusan. Apa yang harus kamu sikapi dan apa yang harus kamu capai di sini, yang kamu harus lihat adalah apa yang akan kamu capai dengan lebih bijak ya. Langsung saja kita akan memberi waktu 5 detik dari sekarang. Jika memang waktu yang saya berikan kurang, Anda bisa menjadi atau mempost video sesuka hati Anda dalam memilih kartu yang terbaik buat kamu ya. Kita akan memulai 5 detik dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Kita akan mulai saja dengan yang sebelah kiri, kartu pertama dengan kucing warna orange. Pertama kita akan melihat dulu sikap dari kehidupan yang akan terjadi di sepanjang tahun 2023. Kamu mengambil sikap dari menjalankan sebuah kehidupan ya. Ada kartu Carnelian, ada Seraphinic, Okay Knight ya. Kita akan melihat apa yang akan kamu sikapi, apa yang akan kamu jalani. Di sini sikap kamu di sini adalah kamu mengambil sikap yang percaya diri dan kamu bisa lebih banyak berdiri tegak, percaya dan berpikir lebih positif ya. Apa yang harus kamu sikapi. Di sini kita akan melihat dulu dengan self confidence ya. Kekuatan dalam diri jiwa kamu di sini ada sebuah kepercayaan, ada sesuatu yang memang bisa kamu sikapi dengan lebih baik. Jika kamu bisa lebih banyak percaya diri atau ingin mendapatkan sesuatu hal yang mungkin bisa kamu capai kembali dengan harga diri kamu ya, kamu bisa melakukan segala sesuatunya dengan hal yang positif yang kamu sukai. Jadi sepanjang tahun 2023 ini kamu tidak dapat memikirkan apapun yang ingin kamu lakukan sampai saat ini ya. Jadi di sini adalah sesuatu hal sudah pertanda bahwa saatnya kamu bisa lebih banyak mencoba untuk membangkitkan kembali kreativitas, kejiwaan batin kamu ya. Jadi di sini Carnelian, kartu ini adalah sesuatu hal yang mungkin membangkitkan dalam sebuah kepercayaan diri kamu, menambahkan rasa semangat dalam hidup kamu. Jadi kamu bisa lebih banyak berpikir lebih jernih tentang apa yang kamu capai, tentang apa yang akan kamu berikan dalam hidup kamu. Kamu bisa lebih fokus pada apa yang akan kamu capai, apa yang kamu inginkan ya. Kamu bisa memikirkan tentang apa yang perlu kamu lakukan, mewujudkan dan kemudian bisa mengambil sebuah bentuk langkah pertama dalam mencapai sebuah tujuan, rencana bagaimana akan kamu sikapi. Nah, jadi di sini self confidence, kepercayaan diri kamu di sini penuh dengan keyakinan. Jadi kamu bisa menjalankan segala sesuatunya dengan baik dan tidak ada sesuatu yang membebani dalam hidup kamu ya. Nah, jadi kepercayaan diri kamu di sini inilah yang paling penting dalam apa yang harus kamu sikapi. Terus yang kedua, di sini ada kartu Seraphinic ya. Jadi di sini mengenai tentang sesuatu hal ya yang harus kamu sikapi mengenai tentang sebuah honesty, kejujuran. Nah, jadi yang harus kamu kembangkan dalam sikap kamu adalah sebuah kejujuran. Jadi sudah saatnya kamu bisa lebih banyak jujur pada diri kamu sendiri ya. Luangkanlah waktu untuk bisa lebih banyak melakukan sebuah bentuk perubahan yang perlu kamu buat dalam hidup kamu, sehingga kamu bisa lebih dapat merasa puas dan bahagia ya. Jadi di sini kamu bisa lebih banyak jujur dengan diri kamu sendiri tentang apa yang sudah kamu lakukan dan apa yang tidak seharusnya kamu lakukan dalam hidup kamu. Jadi di sini kamu bisa melakukan segala sesuatu dengan melakukan sebuah bentuk perubahan yang cukup drastis ya. Selama proses perubahan ini sih kamu harus bisa lebih banyak mendengarkan hati kamu, tetap setia pada diri kamu sendiri. Maksudnya di sini adalah berhati-hatilah dengan menerima segala bentuk laporan, nasihat ataupun kritik saat ini. Orang-orang yang bisa kamu percayai karena memang banyak orang yang bisa datang dengan bentuk
keras kepala dan keegoisan, ya. Emosional di sini adalah terlalu banyak sudut pandang orang, ya, sehingga bisa mengaburkan ataupun bisa mengacaukan bentuk penilaian dan pendapat kamu. Jadi kamu harus, paling pentingnya adalah kamu harus bisa lebih banyak jujur pada diri kamu sendiri. Kamu harus bisa lebih banyak meminta bantuan para kodam pendamping, para malaikat, atau para dewa-dewi, Buddha, ataupun sebagai sang ilahi, Tuhan yang maha kuasa. Nah, jadi di sini kamu harus bisa lebih banyak memperhatikan setiap tanda-tanda, pesan, ataupun segala bentuk arahan, petunjuk yang sudah diberikan kepada kamu. Jadi kamu harus bisa lebih banyak percaya pada apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu dengar. Jadi apapun yang kamu sikapi, itulah yang harus kamu capai dengan honesty, kejujuran. Itu yang paling bagus, ya. Nah, terus yang ketiga, ada kartu Okay Knight, ya. Nah, di sini kita akan melihat lagi Okay Knight di sini, ya, mengenai tentang past life pattern, ya. Past life pattern, pola kehidupan kamu di masa lalu. Nah, jadi di sini sudah saatnya kamu bisa lebih banyak melihat banyak sesuatu cara-cara yang berbeda dan sesuatu cara yang baru untuk bisa lebih banyak bertindak ataupun melihat segala sesuatu dengan baik, ya. Jadi kamu bisa lebih banyak mencoba untuk bisa melihat dalam segala situasi kondisi dengan apa adanya. Jadi kamu bisa lebih tetap positif, membantu kamu dalam melewati sebuah situasi yang cukup menantang, ya. Jadi kamu bisa merasa bahwa beberapa masalah kehidupan di masa lalu kamu, di sekitar kamu, mungkin di sini adalah sudah saatnya kamu bisa lebih banyak melepaskan beban masa lalu kamu, sudah lebih banyak melepaskan rasa sakit ataupun segala bentuk yang membuat sebuah hambatan di kehidupan kamu seperti apa. Jadi di sini kamu tidak perlu terbebani ataupun tertahan oleh beban apapun di masa lalu. Bebaskan diri kamu dari hutang karma apapun dengan menegaskan bahwa kamu bisa lebih banyak meyakinkan diri kamu bahwa kamu bisa lebih bebas. Apapun yang tidak lagi menyakiti kamu dari sekarang, kamu bisa melepaskannya. Jadi kamu bisa lebih banyak berani mengatasi segala bentuk apapun rintangan yang ada di jalan mata kamu. Kamu bisa membantu untuk bisa lebih banyak membersihkan segala bentuk beban-beban masa lalu. Jadi apapun yang di sini yang akan kamu sikapi sebenarnya tidak mencapai sesuatu hal yang mungkin membuat kamu jatuh bangun, tetapi ya mungkin bersihkanlah. Berani bangun, bangkit sadar diri dalam membantu sikap dari kehidupan yang akan kamu jalani di sepanjang tahun 2023. Jadi kamu udah cukup tahu, cukup dimengerti, ya. Jadi kepercayaan diri, keyakinan, kejujuran, dan pelepasan jiwa kamu dari beban masa lalu. Itu sikap yang harus kamu anggap tidak penting, dan mungkin ada sesuatu yang harus kamu ambil, jalanilah dengan kebaikan, ya. Percaya diri, yakin, dan kejujuran itulah yang harus kamu sikapi dengan kebaikan, dan jiwa pelepasan di beban masa lalu itulah yang harus kamu jauhi dan kamu lupakan. Jangan ada sesuatu yang mungkin harus kamu sikapi dengan ketidakdewasaan ataupun bimbang dan ragu dalam menjalani kehidupan kamu seperti apa. Nah, kita akan melihat pengaruh emosional dalam menghadapi sebuah situasi kondisi di sepanjang tahun 2023. Ada kartu galaktik, ada kartu Asia. Kita akan melihat kartu galaktik mengenai tentang sebuah kebiasaan yang kamu sikapi, baik dari segi yang kamu alami, baik dari segi sesuatu hal yang akan kamu temukan, sebagian besar mengenai tentang sebuah fisik, psikologis, dan secara emosional kamu, ya. Jadi galaktik ini mengenai tentang sesuatu yang mungkin lebih peka terhadap apa yang kamu sikapi dengan cara bergaul, dengan cara mengambil sebuah sikap sebaik-baik mungkin. Mungkin di sini adalah sebuah bentuk kasih universal dalam sebuah hubungan di mana kamu lebih banyak mendapatkan sebuah hubungan yang cukup membingungkan, dan mungkin kamu di sini lebih banyak betah, ya, lebih nyaman dengan teknologi ataupun sesuatu hal yang bisa membuat kamu dengan relaksasi penyembuhan kehidupan kamu, ya. Jadi di sini ada sesuatu hal yang mungkin harus kamu sikapi, tapi di sini secara emosional sebenarnya kamu bisa menyikapi dengan secara emosional, tetapi rasanya sangat canggung sekali, ya. Jadi di sini yang salah adalah emosional kamu lebih banyak mendapatkan sebuah sikap pemalu, sehingga kamu susah untuk bisa lebih banyak terdorong
untuk bisa bersikap lebih terbuka ataupun bersikap lebih dulu, bersikap lebih ramah, ramah tamah, sopan, ataupun memulai percakapan ya dengan orang lain, sehingga kamu bisa lebih banyak canggung dengan orang lain. Jadi apapun yang kamu sikapi di sini, ya mungkin di sini sebenarnya tidak memberikan sebuah sikap yang refleks dalam apa yang kamu sikapi. Terus yang kedua ada kartu Asia. Kartu Asia di sini kalau yang salah adalah mengenai tentang sesuatu pembudidayaan ya. Nah, jadi pentingnya bahwa dalam hidup kamu, emosional yang kamu sikapi di sini adalah mengenai tentang sebuah kebenaran. Apa yang kamu capai, apa yang kamu cari di dalam kehidupan kamu. Jadi apa yang bisa kamu ungkapkan dengan sebuah bentuk keyakinan dan bentuk perasaan secara lebih terbuka, apa yang kamu sayangi, apa yang kamu kasihi, dan apa yang kamu cintai. Kamu bisa lebih banyak memperdalam hubungan kamu, ya, banyak sesuatu yang mungkin bisa kamu sikapi. Jadi kamu bisa lebih banyak mempertimbangkan segala sesuatu dengan baik. Ya, kamu bisa lebih banyak mempelajari bentuk-bentuk pengalaman ataupun bentuk perjalanan yang kamu sikapi. Tapi di satu sisi, kamu bisa merasa canggung dan malu terhadap kehidupan sosial kamu seperti apa. Jadi kehidupan sosial kamu ini sebenarnya kamu bisa lebih banyak belajar dari yang terdahulu, ataupun pengalaman yang sudah kamu alami. Ya, kamu bisa lebih banyak terbuka dan kamu bisa lebih banyak mendedikasikan diri kamu, bisa lebih tidak pemalu ataupun merasa lebih kuat dalam apa yang kamu sikapi dalam pergaulan. Kehidupan kamu di sini memang tidak terlepas dari sebuah kehidupan sosial, tapi mau tidak mau yang harus kamu capai dengan keterbukaan, ramah tamah, dan mungkin apa yang kamu sikapi bisa mendapatkan sesuatu hal yang cukup baik dalam pengembangan pengalaman yang baik dalam kehidupan kamu. Itulah emosi yang akan kamu sikapi dengan bentuk sikap gambaran yang akan terjadi di sepanjang tahun 2023. Nah, lantas bagaimana 5 hal yang akan kamu dapatkan di tahun 2023? Ada kartu A Blessing on Your Intuition. Terus yang kedua ada A Blessing on Your Family. A Blessing to Ease Loneliness and Bring Companionship. Morrigan Blessing of Peace After Battle. A Blessing for a Fresh Start. Ya, di sini kita akan melihat yang pertama ada kartu A Blessing on Your Intuition. Maksudnya adalah keberkahan adalah mungkin di sini mungkin berasal dari kenyamanan, intuisi hati batin kamu, jiwa kamu seperti apa yang kamu sikapi. Yang akan kamu berikan adalah dengarkanlah, jalankanlah kata intuisi hati kamu seperti apa. Apa yang kamu sikapi dan apa yang akan kamu jalankan dengan sebaik-baiknya. Jalanilah sesuai dengan arahan petunjuk dari Sang Penguasa Alam Semesta atau sesuai dengan agama kepercayaan kamu ataupun berhubungan dengan kodam pendamping. Terus yang kedua, a blessing on your family. Berkat bagi keluarga kamu. Ya. Jadi di sini keluarga kamu, apa yang kamu capai mendapatkan sebuah bentuk kemajuan, dukungan, dan refleks dalam apa yang kamu sikapi. Apa yang kamu capai di sini adalah sebuah kekeluargaan. Mungkin kamu bisa mendapatkan dari sebuah kekayaan, dukungan, doa. Ya, kekayaan seperti itulah yang akan dicapai, yang akan kamu terima dari sebuah keberkahan dari keluarga kamu. Keluarga kamu bisa memberikan sebuah bentuk perjuangan, usaha, ataupun memberikan sebuah bentuk sikap yang memberikan sebuah bentuk usaha yang cukup baik, mendukung kamu dalam apa yang kamu sikapi, apa yang akan kamu jalankan. Terus yang ketiga, a blessing to ease loneliness and bring companionship. Berkah untuk meredakan sebuah kesepian dan mendatangkan sebuah kebersamaan. Jadi kamu janganlah terlalu merasa diri kamu merasa kesendirian. Jangan merasa bahwa diri kamu tidak bisa melakukan hal yang cukup baik, ya. Tetapi apapun yang akan kamu sikapi, yang akan kamu capai, seharusnya bisa memberikan sesuatu hal dalam mencapai mufakat. Kamu harus bisa melakukan sesuatu hal dengan bersikap lebih terbuka, menciptakan sebuah kehidupan sosial kamu dengan lebih baik, dan capailah itu semua dengan apa yang akan kamu berikan. Kamu bisa memberikan sesuatu hal yang cukup membawa dalam sebuah kebahagiaan, kepuasan hati kamu jika kamu bisa lebih banyak berpikir atau bersikap lebih terbuka, lebih mendewasakan diri dalam situasi kondisi. Ya. Terus yang keempat, Morrigan Blessing of Peace After Battle. Ya. Jadi sini adalah sebuah bentuk perdamaian setelah bentuk pertempuran. Jadi, ya kamu harus bisa lebih banyak mendamaikan
sisi kehidupan kamu dari beban masa lalu, dan kamu harus bisa siap bertempur dari sisi kehidupan kamu yang di kehidupan sekarang di tahun 2023. Kamu bisa memberikan sesuatu hal yang cukup baik, kekuatan dalam diri kamu seperti apa yang kamu capai, ya. Dan diri kamu bisa melakukan yang terbaik dalam segala bentuk rintangan, tantangan, dan apapun yang akan kamu sikapi. Terus yang terakhir, a blessing for a fresh start. Berkah untuk suatu kehidupan kamu awal yang baru. Jadi, capailah sesuatu dengan baik dan capailah apapun yang akan kamu berikan dengan kemudahan. Sikap yang positif tentunya pasti akan membawa dalam sebuah hal yang kemudahan jika kamu bisa berpikir lebih jernih dan memikirkan segala sesuatu dengan baik. Ya, kekuatan dalam diri jiwa kamu harus bisa memberikan sesuatu yang cukup kuat, sabar, dan tabah dalam menanggapi apa yang menjadi keinginan kamu. Ya, nah jadi di sini 5 hal yang bisa kamu dapatkan yang akan terjadi dalam diri kamu. Ya, dengarkanlah intuisi kata hati kamu, Tuhan kamu, kepercayaan kamu, dan mungkin kode pendamping. Terus yang kedua di sini yang mungkin ini ya. Terus yang kedua adalah kritik, saran, nasihat, dan solusi yang diberikan oleh sebuah dukungan oleh keluarga kamu untuk mencapai sesuatu hal yang maksimal, yang baik. Terus yang ketiga, ya di sini meredakan kesepian, mendatangkan sebuah bentuk kebersamaan. Jadi kamu harus bisa lebih banyak memberikan sebuah bentuk kebersamaan dalam apa yang akan kamu sikapi dengan apa yang akan kamu berikan dalam hidup kamu, mencapai kehidupan sosial dengan mencapai mufakat, ya. Terus yang keempat adalah di sini Morrigan, perdamaian setelah bentuk pertempuran, ya. Jadi jiwa pelepasan dan bangkitlah dalam sebuah hidup kamu awal yang baru, ya. Jadi itulah 5 hal yang bakal terjadi dalam hidup kamu, apa yang harus kamu sikapi dengan penuh tantangan, rintangan, dan mungkin itulah yang harus kamu sikapi dengan keterbukaan jiwa dan pikiran kamu, ya. Jadi kamu udah cukup tahu dan cukup dimengerti, itulah yang harus kamu sikapi dengan ketulusan hati kamu dalam mencapai kehidupan kamu di sepanjang tahun 2023. Dan yang terakhir, kita akan melihat keberkahan yang akan kamu capai di sepanjang tahun 2023 di sini adalah ada kartu The Equator, ya. Kartu The Equator di sini adalah mengenai tentang sebuah kamu harus bisa membuat kehidupan kamu lebih setara. Jadi bisa mendapatkan sebuah keberkahan, ya. Jadi kamu harus bisa mencapai sebuah bentuk keseimbangan dalam hidup kamu, setara di antara orang-orang yang kamu temui, orang-orang yang akan kamu capai dengan kehidupan sosial kamu, tujuan yang layak, dan kamu mungkin janganlah banyak membandingkan diri kamu sendiri dengan orang lain. Karena di sini adalah sesuatu hal yang tidak berguna, yang mengarah pada ketidakbahagiaan ataupun ketidakpuasan hati kamu. Bisa ada bentuk sesuatu yang mungkin harus kamu berikan dengan bentuk perasaan ataupun segala bentuk kejujuran, ya. Jadi kata kekuatan, kata kunci yang akan kamu sikapi adalah ketika kamu bisa mencari sebuah bentuk kesetaraan dalam sebuah hubungan, maka ada sesuatu hal yang mungkin bisa kamu raih dalam sebuah bentuk profesi pekerjaan kamu. Apa yang kamu capai di sini adalah kamu bisa memberikan sesuatu hal, harapan yang baik dalam diri kamu dan orang lain. Dan tentunya di sini adalah mungkin kamu harus bisa lebih banyak mengontrol diri kamu dengan unsur elemen api, ya. Nah, itulah hidup kamu seharusnya yang harus kamu sikapi dengan kebaikan. Apa yang harus kamu capai seharusnya bisa memberikan sesuatu hal yang mungkin harus kamu pupuk dengan kebaikan, dengan kejujuran, dan apa yang harus kamu sikapi dengan lebih seimbang. Jadi di tahun 2023 ini kamu harus bisa lebih banyak seimbangkan diri kamu dengan apa yang harus kamu sikapi, apa yang harus kamu capai dengan sebaiknya, ya, yang harus kamu berikan, ya. Jadi untuk kamu memilih kartu pertama seharusnya kamu jangan merasa canggung dan bijaklah dalam menjalani kehidupan kamu seperti apa, ya. Kuatkanlah hati kamu, lebih tabah dan sabar, dan lepaskanlah jiwa kamu dari beban masa lalu, ya. Oke, untuk kartu pertama sudah selesai, kita akan lanjutkan lagi dengan kartu yang kedua. Lanjutkan lagi dengan kartu yang kedua dengan kucing warna putih. Pertama kita akan melihat dulu sikap yang harus kamu ambil dari sebuah kehidupan di sepanjang tahun 2023. Ada kartu Rabi, Zinsai, Lepidolite, ya. Di sini kita akan melihat sikap yang pertama yang perlu kamu ambil, ya. Rabi mengenai tentang passion, gairah, tentang sebuah semangat. Ya, di sini kita akan melihat dulu dengan lebih jelas
sikap yang bagaimana harus kamu sikapi. Mengenai tentang sebuah energi, kekuatan hidup kamu yang akan kamu jalani adalah kamu harus bisa lebih banyak memiliki sebuah hubungan, sesuatu hal yang mungkin saat yang paling tepat untuk memperjelas apa yang kamu inginkan, apa yang kamu harapkan, apa yang harus kamu butuhkan dalam hubungan kamu. Waktu yang tepat di sini adalah menyalakan kembali sebuah bentuk gairah, kepuasan hati kamu dalam bidang hubungan kamu seperti apa. Jika kamu tidak bisa bahagia ataupun mencapai kepuasan dalam hubungan kamu dengan orang lain, sudah saatnya kamu bisa lebih banyak membuat sebuah bentuk perubahan dalam membawa sebuah kebahagiaan, kepuasan yang lebih besar yang akan kamu sikapi. Jadi apapun yang saya lihat di sini adalah kamu harus bisa lebih banyak terbuka untuk bisa lebih banyak memberi dan menerima. Dalam segala hal apapun di sini adalah bentuk pengertian, perhatian, dan cinta kasih. Apapun yang kamu sikapi di sini mengenai tentang hubungan yang mungkin harus bisa lebih kuat, menghargai hubungan, lebih banyak mengekspresikan sesuatu, ungkapkanlah, komunikasikanlah apa yang terbaik. Jadi sikap yang terbaik di sini mengenai tentang sebuah semangat hidup kamu seperti apa yang kamu inginkan, apa yang kamu butuhkan, ekspresikanlah, tunjukkanlah apa yang akan kamu capai, capailah dengan baik. Karena segala sesuatunya mungkin akan sangat melihat bahwa segala sesuatunya dilihat mungkin tak akan mungkin terjadi. Jika kamu bisa lebih banyak melakukan sebuah bentuk perubahan dalam segi mindset, mungkin perubahan dari segi apa yang kamu sikapi, mungkin juga akan kamu capai dengan segala bentuk perubahan yang akan kamu jalankan. Dan jadi apapun yang akan kamu sinkronisasikan, kehidupan kamu itu lebih banyak beratnya daripada ringannya. Jadi kamu harus bisa lebih banyak menyeimbangkan apa yang seharusnya kamu sikapi. Jadi kamu udah cukup tahu dan cukup dimengerti, itulah yang harus kamu sikapi dengan kedewasaan. Terus yang kedua, ada kartu Jinzai mengenai tentang sebuah kondisi fisik secara mental. Bagaimanapun apa yang harus kamu putuskan, apa yang sesuai dengan diri kamu, kamu bisa lebih banyak menyadari bahwa kamu bisa dan ada sesuatu yang tidak bisa kamu tangani. Jadi kamu bisa lebih banyak tahu apa yang harus kamu minati, apa yang bukan yang harus kamu capai. Ya, jadi secara pemikiran intuitif, sesuatu hal harus bisa lebih baik dari sebelumnya. Kamu bisa lebih banyak memperhatikan bagaimana perasaan, bagaimana kehidupan kamu, dan bagaimana keseimbangan yang sehat untuk diri kamu sendiri. Mungkin kehidupan kamu di sini lebih banyak mengembangkan sebuah energi fisik kamu secara mental. Jadi physical body ini adalah sesuatu yang mungkin harus lebih kuat dari sebelumnya. Jadi apapun yang kamu capai, apapun yang kamu putuskan, kamu harus bisa lebih banyak tidak terbebani oleh sesuatu hal yang tidak berlaku, sesuatu hal yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan kamu. Kembangkanlah ekspektasi kamu yang selalu menjanjikan kehidupan kamu seperti apa. Berikanlah sesuatu hal yang cukup baik dalam apa yang akan kamu berikan. Kamu harus bisa memberikan sesuatu harapan yang cukup baik, cukup bagaimana harus kamu realisasikan hidup kamu seperti apa. Karena sebenarnya di sini sebenarnya sesuatu hal yang mungkin harus kamu capai tetapi tidak bisa kamu raih dengan baik. Makanya apapun yang kamu jalankan, apapun yang kamu sikapi tidak mendapatkan sesuatu hal yang lebih terbaik sesuai dengan keinginan kamu. Terus yang ketiga ada Lepidolite mengenai tentang sebuah bentuk kepercayaan, trust ya, keinginan, kepercayaan. Di sini mengenai tentang mungkin kamu harus bisa lebih banyak memiliki sebuah pendirian yang cukup kuat dan pemikiran yang positif. Kamu harus bisa lebih banyak mencoba untuk menghilangkan rasa keraguan-raguan, bimbang dan ragu-ragu yang mungkin terhadap apa yang terjadi di sekitar kamu. Sudah waktunya kamu bisa lebih banyak percaya dan banyak bergerak maju. Kamu bisa lebih banyak memperhatikan, lebih banyak mempercayai naluri kata intuisi hati kamu, ya, apapun yang kamu terima. Di sini, kamu bisa lebih banyak memiliki sebuah pemikiran yang mandiri, membuka diri kamu secara lebih kuat, ya, dan kamu bisa menikmati hidup kamu awal yang baru. Dalam hidup kamu seperti apa.
Jadi di sini yang mungkin kepercayaan dalam diri kamu bagaimana harus kamu sikapi, kamu menaruh kepercayaan dalam diri kamu bahwa kamu bisa melakukan sesuatu yang terbaik, maka lakukanlah. Janganlah melakukan segala sesuatu hal yang mungkin banyak merugikan diri kamu sendiri, apapun resikonya ataupun segala sesuatu yang akan kamu jalankan. Karena ini semua berhubungan dengan yang namanya perubahan dalam hidup kamu. Jadi kamu harus bisa lebih memiliki sebuah bentuk semangat, kondisi mental yang cukup kuat, dan sebuah bentuk kepercayaan bahwa kamu bisa melewati segala sesuatunya dengan baik. Apa yang harus disikapi, apapun yang harus kamu jalankan bisa memberikan sebuah energi yang cukup mendominasi kehidupan kamu seperti apa. Bisa merelaksasi dan membawa dalam sebuah keberkahan. Coba kita akan melihat lagi dari segi pengaruh emosional dalam menghadapi situasi kondisinya. Ya, ada kartu imprisonment of slavery, ada Faust. Ya, di sini kita akan melihat hidup kamu di sini, imprisonment of slavery ini mengenai tentang sebuah pemenjaraan ataupun sebuah bentuk kurungan dalam hidup kamu. Di sini lebih banyak menghabiskan waktu, mungkin di sini banyak sesuatu yang mungkin tidak mendapatkan sebuah bentuk kebebasan dalam hidup kamu, ataupun mungkin sesuatu yang mungkin terpenjara dalam sebuah bentuk aturan dalam kehidupan, aturan dalam bekerja. Ya, jadi sesuatu hal yang berhubungan dengan sebuah bentuk ketakutan, bagaimana akan kamu jalankan, dan sesuatu yang mungkin banyak yang kamu merasa empati terhadap apa yang banyak melecehkan kamu dengan acuh tak acuh ya, sehingga hidup kamu di sini banyak membuat sebuah bentuk ketakutan, pengalaman yang cukup buruk, sehingga tidak ada sesuatu apapun yang bisa membela kamu dan membawa dalam sebuah cinta kasih, dalam sebuah bentuk keadilan di dalam diri kamu. Jadi sehingga di sini mungkin emosi kamu di sini membutuhkan sebuah bentuk have of freedom ya in your life ya. Jadi kehidupan kamu di sini membebaskan dari segala bentuk aturan ataupun yang mungkin membuat diri kamu tuh jadi terbebani, ataupun sesuatu yang mungkin membuat kamu tuh jadi susah untuk membawa dalam sebuah kepuasan hati kamu. Jadi apapun yang kamu sikapi, apapun yang akan kamu jalani, sebenarnya tidak memberikan sebuah efek yang cukup menjanjikan. Karena di sini yang mungkin kamu hanya satu-satunya membutuhkan sebuah bentuk kebebasan dalam hal berpikiran, energi yang bagaimana akan kamu sikapi, dan energi yang bagaimana akan kamu jalankan. Terus yang kedua, ada kartu Faust ya. Kartu Faust di sini adalah mengenai tentang sebuah kata sumpah. Di sini kamu di kehidupan masa lalu, kamu lebih banyak mendapatkan sebuah pengucapan kata sumpah di kehidupan masa lalu. Dulunya kamu adalah mungkin seorang biarawan, biarawati, ataupun sebagai pendeta, pastor yang untuk mengambil sebuah kata sumpah dalam sebuah hal kesucian. Jadi sehingga di sini lebih banyak membuat kamu tuh terhambat dalam sebuah apapun yang akan kamu sikapi akan Tuhan kamu. Ya, kecuali di sini jika kata sumpah kamu bisa diputuskan, maka mungkin kamu bisa membatalkan dan kamu bisa lebih banyak berdoa dan meyakinkan bahwa segala bentuk apapun yang lebih banyak menyumpahi kamu di masa lalu kamu sendiri, dalam segala bentuk penobatan, kesucian jiwa kamu akan Tuhan kamu, kamu harus bisa lebih banyak mengatakan bahwa kamu bersedia untuk memutuskan semua kata sumpah yang menghalangi kamu selama hidup kamu. Kamu harus bisa lebih banyak meminta segala bentuk aspek dari kata sumpah yang menyakitkan dari sekarang dan selama-lamanya ya. Jadi kamu bisa membatalkan, meminta kepada Tuhan kamu supaya kata sumpah kamu dibuka dalam segala arah waktu, penjuru kamu, dan segala sesuatu, semua orang yang cukup bersangkutan ya. Jadi apapun di sini ada kata-kata sumpah, di sini harus kamu berikan dengan kata-kata yang cukup baik dalam apa yang harus kamu sikapi dengan perjalanan hidup kamu. Karena segala sesuatu pun kata sumpah lebih banyak menghambat apa yang menjadi keinginan, rencana, tujuan kamu seperti apa. Yang harus kamu sikapi di sini, ya kamu harus bisa menyikapi apa yang menjadi keinginan kamu. Ya, mungkin di sini banyak melukai, banyak menyakiti kamu. Ya mungkin kamu harus bisa lebih banyak mengikrarkan sesuatu hal apapun sehingga kamu bisa mencapai sebuah bentuk kebebasan yang cukup setimpal dengan apa yang harus kamu sikapi. Putuskanlah kata sumpah dengan meminta berdoa kepada Tuhan kamu supaya kata sumpah kamu benar-benar bisa terbuka dengan sendirinya dan kamu bisa mencapai keberkahan yang diberikan oleh Tuhan alam semesta. Jadi kamu udah cukup tahu dan cukup dimengerti, itulah yang berhubungan dengan emosional kamu sehingga mungkin banyak sesuatu yang mungkin mencapai sebuah naik turunnya
kehidupan kamu sehingga kamu susah mendapatkan sebuah apa yang menjadi ekspektasi kamu. Nah, sekarang kita akan melihat jika kamu bisa berubah menjadi lebih membaik lagi, 5 hal yang akan terjadi pada kamu di sepanjang tahun 2023 adalah, di sini kita akan lihat dulu, ada kartu A Blessing on the Children, A Blessing to shield and safeguard you, A Blessing to find the church, A Blessing to bring prosperity, A Blessing of the earth. Ya, nah di sini kita akan melihat dulu A Blessing on the Children. Di sini apa yang kamu sikapi, apa yang kamu jalankan di sini, mungkin kamu sudah berkeluarga, mungkin kamu sudah menikah, jadi kamu bisa menanti-nantikan sebuah kebahagiaan, kepuasan hati kamu, kegembiraan mungkin bisa didapatkan dari anak-anak kamu. Ataupun kamu bisa mendapatkan sekitar kamu orang-orang yang bisa lebih banyak mendoakan di sepanjang hidup kamu. Kamu bisa mendapatkan kepercayaan ataupun minta doa dari orang yang kamu percayai, dari orang yang memang suka mendoakan orang lain yang terbaik, maka apapun yang kamu capai bisa pelan-pelan terbuka dan apa yang kamu capai bisa kamu raih dengan setahap demi setahap. Terus yang kedua, A Blessing to shield and safeguard you adalah di sini adalah fondasi kamu yang cukup kokoh, melindungi sesuatu hal yang bisa menjaga dan melindungi diri kamu, kehidupan kamu seperti apa. Kamu bisa lebih banyak berdoa, sholat dan sembahyang. Kamu bisa lebih banyak meyakinkan diri kamu bahwa kamu bisa lebih kuat dari sebelumnya, dan kamu bisa mencapai keinginan kamu seperti apa yang akan kamu sikapi. Sesuatu hal memang bisa kamu raih dengan baik, tetapi mungkin sesuatu hal mungkin semua berawal dari apa yang kamu usahakan, apa yang kamu usaha kerja keraskan, maka apapun itu bisa terjalan dengan baik. Terus yang ketiga, ada A Blessing to find the truth, ya, adalah mengenai tentang sebuah kebenaran, menemukan sebuah bentuk kebenaran. Kehidupan kamu di sini mungkin banyak sesuatu hal yang mungkin doa tidak terjawab, ya. Mungkin di tahun 2023 kamu akan menemukan sebuah kebenaran apa yang menjadi tujuan hidup kamu, apa yang menjadi keinginan kamu, ingin mencari tahu. Jadi kamu bisa melakukan sesuatu hal dalam hidup kamu, dan kamu bisa lebih banyak menjanjikan, mempercayakan diri kamu, mungkin dengan orang lain, mungkin dengan lingkungan sekitar kamu, ataupun mungkin kamu bisa lebih banyak bekerja sama dengan sebuah bentuk kebenaran yang cukup baik, maka kamu akan bisa lebih banyak mencakup apa yang menjadi rencana baik kamu, ya. Jadi di sini sesuatu hal yang mungkin akan terjadi dalam diri kamu adalah mengenai tentang apa yang merasa diri kamu tidak bisa mendapatkan apa yang menjadi keinginan kamu. Menemukan sebuah bentuk kebenaran, sebenarnya mungkin kamu lebih banyak mengeluh, ya. Jadi mungkin di tahun 2023 kamu bisa lebih banyak berpikiran lebih terbuka dan berpikiran lebih jernih dalam apa yang harus kamu jalani. Terus yang keempat, ada kartu A Blessing to bring prosperity. Ya, di sini ya mungkin kamu harus bisa membawa ataupun mencapai sebuah bentuk kemakmuran. Kemakmuran seperti ini adalah mungkin dalam emosional kamu, mungkin kamu bisa lebih banyak bersabar, menunggu, dan secara lebih bertahap bisa mendapatkan apa yang menjadi keinginan kamu. Keberkahan dalam sebuah kemakmuran adalah sesuatu yang mungkin kamu bisa lebih banyak bersabar. Tidak lama lagi di sepanjang tahun 2023 akan mendapatkan apa yang menjadi keinginan kamu. Ya, kemakmuran bisa kamu raih asalkan kamu bisa lebih banyak berpikir positif dan jalanilah kehidupan kamu seperti apa, dan mungkin secara apa adanya mungkin akan didatangkan dengan secara lebih mudah, setahap demi setahap, dan mungkin kemudian harinya kamu akan bisa merasakan yang lebih baik dari sebelumnya. Terus yang kelima, ada A Blessing of the earth, berkat bumi. Jadi berkat dari kuasa Tuhan Yang Maha Esa akan diberikan kepada kamu jika kamu bisa lebih banyak bersabar, banyak berdoa, dan banyak bersembahyang, banyak bertobat, ataupun banyak selalu merasa tenang jika kamu bisa merasa lebih dekat pada Tuhan kamu. Janganlah kamu menjauhi Tuhan kamu, janganlah kamu selalu merasa bahwa diri kamu itu bisa melakukan yang terbaik dalam hidup kamu, tapi ternyata tidak.
ternyata salah. Jadi apapun kamu harus bisa merubah ekspektasi kamu, merubah pemikiran kamu, dan apa yang kamu jalani bisa menjalani sesuatu hal yang cukup jernih dan mendapatkan apa yang menjadi terbaik yang kamu sikapi, ya. Jadi sini sesuatu yang akan kamu sikapi, sesuatu yang akan kamu jalani, ya itulah jalanilah dengan keterbukaan, ya. Mungkin di sini kamu bisa menanti-nantikan sebuah keberkahan dari anak-anakmu ataupun orang yang bisa mendoakan kamu, dan pertahankanlah fondasi keinginan kamu, bagaimana dengan penuh kepercayaan diri kamu yang lebih tinggi, dan mungkin ada sesuatu yang mungkin bisa kamu capai dengan sebuah bentuk kebenaran yang selama ini yang kamu incar. Kebenaran yang mungkin akan merubah hidup kamu bisa lebih bagus dari sebelumnya. Capailah sebuah bentuk kemakmuran dan ada sebuah keberkahan yang bisa kamu capai. Jadi kamu banyak bersabar dan menunggu apapun yang akan kamu sikapi, yang akan kamu capai nantinya bisa berubah ataupun membuahkan hasil yang cukup maksimal. Jadi kamu udah cukup tahu, cukup dimengerti apa yang menjadi sebuah alasan dalam kehidupan kamu. Karena di sini yang mungkin banyak yang kamu incar, yang kamu cari tapi tidak mendapatkannya. Tetapi ya mungkin lambat laun kamu akan mendapatkan segala sesuatu hal yang cukup baik dalam kehidupan kamu. Mendapatkan sebuah kemakmuran, kebahagiaan dan kepuasan hati kamu. Nah, terakhir kita akan melihat sebuah bentuk keberkahan yang akan kamu capai di sepanjang tahun 2023. Mengenai tentang sebuah pressure, sebuah bentuk tekanan. Sesuatu hal yang negatif bisa kamu lihat sebagai pembentuk pengaruh dari pemikiran positif. Sebuah bentuk bisa kamu capai dalam sebuah kebahagiaan dan sebuah keuntungan dan tidak merugikan. Kata kunci yang harusnya kamu berikan dalam diri kamu sini mengenai tentang seberapa besar dalam apapun yang akan kamu capai. Di sini mengenai tentang sesuatu hal yang akan kamu sikapi, tentang segala sesuatu yang akan kamu capai. Kamu bisa melakukan segala sesuatunya dengan baik, dengan sebuah fokus, dengan sebuah bentuk apapun. Mungkin di sini sesuatu hal yang cukup berlebihan dan tidak mungkin untuk bisa lebih fokus dengan lebih jelas. Nah, jadi di sini yang mungkin bentuk transformasi, ya, bentuk sesuatu hal yang harus kamu sikapi adalah perubahan sikap negatif ke perubahan sikap yang positif. Jadi apapun yang harus kamu capai di sini, sikapilah dengan sikap yang baik. Yang buruk yang berubah menjadi sebuah hal yang baik. Yang baik bisa berubah menjadi lebih membaik lagi. Jadi pemikiran kamu harus bisa sesuatu hal yang membawa dalam sebuah hal yang positif, membawa dalam sebuah hal yang cukup baik, jangan membawa dalam sebuah keterpurukan ataupun sebuah perubahan yang cukup berlebihan, ataupun sesuatu hal yang mungkin tidak bisa dicapai dengan mufakat yang cukup kuat, ya. Karena di sini mengenai tentang sebuah perubahan kehidupan kamu seperti apa, yang akan kamu sikapi, akan kamu capai memang tidak memberikan sebuah efek. Tapi setidaknya kamu bisa memberikan sesuatu hal yang cukup lebih terbuka dari apa yang harus kamu jalani, ya. Jadi apapun yang kamu sikapi, itulah keberkahan dalam bentuk transformasi, perubahan dalam hati, jiwa, pemikiran kamu dan sikap kamu, gaya kamu dalam mempertunjukkan, memberikan sesuatu kehidupan, menjalani kehidupan sosial, dan apa yang kamu sikapi, capailah dengan kebaikan dan kebenaran akan kamu capai dengan baik. Oke, disinilah adalah kartu kedua. Kita akan lanjutkan lagi dengan kartu yang ketiga. Kartu ketiga dengan kucing warna hitam. Sikap dari kehidupan yang akan terjadi yang harus kamu ambil di sepanjang tahun 2023. Sikap di sini adalah ada kartu Peridot, Clear Quest Your Light. Ya, Peridot mengenai tentang sesuatu hal, mengenai tentang sebuah teach, ya, ajarkan, ya. Di sini ada sebuah bentuk energi, welas asih, cinta kasih, ya. Kita akan menjelaskan dulu satu Peridot mengenai tentang sebuah pemeliharaan. Jadi di sini kata-kata kamu memang sebenarnya sangat kuat, sangat mendominasi, dan mungkin kata-kata kamu sangat berarti, ya. Jadi mungkin kamu bisa menjelaskan sesuatu hal yang cukup baik,
Melalui energi positif kamu di sini bisa mengembangkan sebuah bentuk tujuan hidup kamu dalam sebuah bentuk penyembuhan. Jadi di sini pengetahuan dalam hidup kamu di sini kamu bisa lebih banyak mengajari, adapun memberikan saling berbagi pengalaman ataupun sesuatu hal yang mungkin harus kamu sikapi dengan ketulusan hati kamu. Jadi apapun yang kamu sikapi, apapun yang kamu jalankan di sini mengenai tentang sebuah intuisi kata hati batin kamu dan jiwa kamu seperti apa yang harus kamu sikapi. Jadi sesuatu hal yang harus kamu berikan adalah jiwa. Kekuatan kamu dalam apa yang kamu sikapi adalah komitmen, berbicara, dan bentuk pengetahuan pengalaman yang akan kamu sikapi, yang akan kamu ajarkan, sehingga orang lain bisa mengikuti apa yang sesuai dengan keinginan kamu. Terus yang kedua, kita akan melihat lagi dengan kartu yang kedua. Ada kartu Clear Quartz, yang mana di sini sikap yang kedua adalah mengenai tentang meditation, crown chakra. Pencerahan aura meditasi, ya. Jadi kamu bisa lebih banyak meluangkan waktu kamu untuk bisa lebih banyak menenangkan pikiran kamu, fokus pada saat ini. Kamu harus bisa lebih banyak mengingat energi kamu, menarik kembali energi positif kamu pada diri kamu secara lebih teratur. Makanan yang baik, olahraga, dan pandangan hidup kamu yang sehat, pandangan hidup kamu yang positif. Kamu bisa memberikan sebuah bentuk kenyamanan dalam hidup kamu seperti apa, ya. Jadi apapun yang kamu jalankan di sini memberikan sebuah sikap energi yang positif. Jadi juga cukup dimengerti, itulah yang mungkin harus kamu sikapi, yang harus kamu jalani dengan keseriusan, dengan apa yang harus kamu capai dengan ketenangan. Kejiwaan kamu di sini luangkan waktu, fokuslah pada apa yang saat ini kamu sikapi, yang kamu jalani dengan penuh kedewasaan. Ketiga, mengenai tentang your life, family, ya, keluarga. Cobalah kamu tidak bisa lebih banyak mengasihkan diri kamu dan lebih banyak berhubungan kembali dengan orang-orang yang lebih penting dalam hidup kamu. Kamu harus bisa lebih banyak mengekspresikan diri kamu yang sebenarnya, dan mungkin anggota keluarga kamu harus bisa melihat siapa kamu sebenarnya. Kamu bisa ketahui bahwa kamu bisa bertanggung jawab dengan tindakan kamu sendiri. Kamu tidak menanggung kesalahan ataupun kesalahan orang lain. Kamu berusaha mencoba untuk tidak membiarkan pendapat atau sebuah tindakan orang lain yang bisa mempengaruhi kamu. Jadi kamu bisa lebih banyak melihat situasi dari sudut pandang yang berbeda, sehingga kamu bisa lebih banyak mengambil sebuah kendali, pemikiran positif, kembali dalam hidup kamu dan lebih banyak bergerak, lebih maju. Jadi, sini kamu harus bisa lebih banyak memberikan sebuah bentuk tanggung jawab, mandiri, dan kedewasaan kamu dalam apa yang harus kamu ambisikan, apa yang harus kamu ambil sebuah keputusan, dan apa yang harus kamu capai dengan kesendirian kamu. Kamu bisa memberikan sebuah sikap yang cukup baik, apa yang harus kamu capai dan apa yang harus kamu sikapi. Dengan bentuk apapun yang akan kamu jalani adalah bentuk sesuatu hal, bentuk tanggung jawab. Kedewasaan dalam kehidupan kamu, dalam memanifestasi perubahan kehidupan kamu seperti apa yang kamu jalani. Ya, jadi kamu sudah cukup tahu dan cukup dimengerti mengenai tentang sebuah bentuk pengajaran, pengalaman hidup kamu yang akan kamu dapat, dan pencerahan aura dan kekeluargaan, ya. Tanggung jawab dalam diri kamu di sini adalah mengenai tentang sikap yang harus kamu sikapi dalam kehidupan kamu. Jadi udah cukup tahu dan cukup dimengerti, kita akan melihat lagi mengenai pengaruh emosional dalam menghadapi situasi kondisi di sepanjang tahun 2023. Ada kartu Knighthood, ada kartu Ships, ya, yang mana di sini mengenai tentang sesuatu hal yang berhubungan dengan kesatriaan ataupun berhubungan dengan jiwa sosial kamu yang tinggi, rela membantu dan menolong orang lain, ya. Jadi di sini kalau yang salah adalah kamu bisa lebih banyak menerima apa yang menjadi bentuk validasi, apa yang bentuk kejiwa batinan kamu terhadap bentuk satria, dan apapun yang akan kamu sikapi di sini mengenai tentang hati dan pikiran kamu. Di sini mengenai tentang sesuatu hal yang mungkin bisa lebih banyak berhubungan dengan sesuatu jiwa yang lebih banyak membela, membantu orang yang kesusahan. Kamu bisa lebih banyak memberikan sesuatu hal dalam sebuah bentuk peran, sesuatu hal yang bisa memberikan sesuatu jiwa yang bisa mendapatkan sebuah bentuk rasa hormat, ataupun sesuatu yang mungkin bisa membantu dalam hal tanpa pamrih. Kamu bisa memberikan sesuatu hal yang cukup baik, hal yang positif dalam apa yang kamu jalani. Kamu bisa memberikan sesuatu efek yang cukup menjanjikan, efek yang cukup baik dalam apa yang harus kamu sikapi. Ya, jadi kamu bisa lebih banyak menerima, memberikan sesuatu harapan yang berhubungan dengan apa yang kamu janjikan
dengan orang lain. Kamu bisa membantu, kamu bisa memberikan sesuatu harapan, kamu bisa menjanjikan apa yang menjadi keinginan kamu dalam apa yang kamu sikapi. Terus yang kedua, ada kartu shifts. Ini mengenai tentang sebuah ketakutan. Yang mana di sini mengenai tentang kehidupan kamu yang bisa mempengaruhi dalam sebuah sikap negatif, ketakutan dan fobia yang cukup berlebihan, dan mungkin juga sebuah reaksi tentang munculnya sebuah kehidupan kamu. Karena di sini yang salah adalah banyak sesuatu gambaran yang mengenai tentang sebuah ketakutan yang mendominasi emosional secara berlebihan. Jadi jika kamu bisa lebih kuat, lebih tegar, maka kamu bisa menghilangi rasa fobia kamu yang cukup berlebihan. Ada sesuatu ketakutan dalam diri kamu dalam memberikan sebuah apa yang menjadikan sebuah sikap tanggung jawab. Jika memang bahwa kamu bisa lebih kuat dari sebelumnya, maka apapun yang kamu jalani, kamu bisa memberikan sesuatu harapan, apa yang kamu sikapi dengan keseriusan kamu. Apa yang kamu sikapi bisa memberikan sebuah bentuk tanggung jawab dalam apa yang akan kamu jalani. Itulah bentuk emosional dalam menghadapi situasi kondisi. Terkadang kamu kuat, terkadang kamu lemah, dan terkadang kamu berjiwa satria. Jadi mungkin di sini kamu lebih banyak mendapatkan sebuah bentuk pencerahan aura, ya. Jadi kamu bisa mencari saya untuk membuat diri kamu lebih bagus lagi ke depannya, ya. Setidaknya sebulan sekali pencerahan aura, dan kamu bisa melakukan apa yang terbaik dalam hidup kamu dalam memecahkan sebuah masalah dalam situasi kondisi yang harus kamu hadapi, ya. Nah, jadi di sini kita akan melihat lagi 5 hal yang terjadi di dalam diri kamu, ya. 5 hal yang terjadi dalam diri kamu di setiap sepanjang tahun 2023. Ada kartu A Blessing of Support, a blessing of the waters, a blessing on a resolution, a blessing on a home, a blessing on a new venture. Di sini kita akan melihat dulu, ya. Di sepanjang tahun 2023 ada kartu a blessing of support, ya, mengenai tentang sebuah bentuk dukungan, sebuah bentuk bantuan dari sebuah dewa penolong. Kamu akan memberikan sebuah energi yang cukup baik, dan kamu bisa mencapai titik baiknya, titik kepuasan hati dan kegembiraan. Apa yang kamu capai di sini adalah dukungan, kritik, saran, dan nasihat yang akan diberikan, yang akan dicapai dari sang dewa penolong, yang akan bisa membantu kamu di sepanjang tahun 2023. Terus yang kedua, ada a blessing of the waters, adalah kamu bisa di sepanjang tahun 2023, kamu memiliki kartu ketiga, kamu bisa melakukan segala sesuatunya dengan banyak melakukan tahap pencapaian, mungkin melakukan sebuah bentuk pelayaran, naik turunnya kapal, ataupun melakukan sebuah perairan, keberangkatan dari daratan, perairan ke daratan. Mungkin dari Jakarta ke Kalimantan, bahkan Jakarta ke Sumatera, ataupun Jakarta ke Sulawesi. Ya, jadi di sini ada sebuah keberkahan yang bisa dicapai dalam apa yang harus kamu sikapi dalam melakukan sebuah bentuk titik kerjasama, ataupun melakukan sebuah bentuk usaha yang akan kamu sikapi. Terus yang ketiga, ada a blessing on a resolution, ya. Ada sebuah berkat terhadap sebuah perubahan, resolusi yang akan kamu jalani. Jadi perubahan demi perubahan, apapun yang kamu sikapi, ini mengenai tentang sebuah kedewasaan, kemandirian. Apa yang kamu tanggung jawabkan bisa membuahkan hasil yang maksimal. Tetaplah melakukan sebuah bentuk perubahan, asalkan kamu jangan lupa diri dan jangan sombong, ataupun tetaplah bersikap rendah hati terhadap perubahan yang kamu sikapi. Terus yang ketiga, ada kartu a blessing on a home, ya. Ada sebuah berkah di rumah. Jadi banyak sebuah dukungan, banyak sebuah nasihat, doa yang akan diberikan melalui secara kekeluargaan, ataupun sebuah bentuk bantuan dari keluarga kamu. Di sepanjang tahun 2023 ada sesuatu yang memang bisa kamu sikapi, jadi kamu bisa mencapai sebuah keberkahan yang cukup lebih mudah dari yang kamu bayangkan. Yang kelima adalah a blessing on a new venture. Ada berkat dari usaha baru, ya. Usaha kamu di sini bisa membuahkan hasil yang maksimal jika kamu bisa lebih bersabar dan banyak memberikan sesuatu harapan, maka apapun yang kamu sikapi bisa memberikan sesuatu
sikap yang cukup baik dalam apa yang kamu berikan. Usaha jerih payah, usaha yang bagaimana akan kamu sikapi, itulah yang nanti akan kamu sikapi dengan penuh kebaikan. Jadi, kelima hal yang bisa kamu capai, apa yang akan terjadi dalam diri kamu, dukungan, doa, dan bisa melakukan sesuatu hal yang cukup baik dalam sebuah bentuk perairan, ataupun melakukan tindakan keberangkatan, ataupun banyak usaha kerja keras melalui tentang perairan. Ya, di sini adalah bentuk resolusi kehidupan kamu seperti apa, banyak melakukan sebuah bentuk perubahan, dan ada banyak sebuah dukungan dan nasihat yang cukup baik yang bisa diterima, yang bisa diberikan oleh keluarga kamu sendiri, dan tercapailah sebuah bentuk usaha dari usaha yang baru dengan hasil yang maksimal yang akan kamu sikapi di sepanjang tahun 2023 ya. Setelah apa yang sudah kamu capai, keberkahan yang bakal kamu capai, keberkahan ya. Jadi di sini mengenai tentang sebuah speed. Yang namanya di sini adalah a movement, pergerakan ya. Jadi di sini nikmatilah pengalaman hidup kamu, berhati-hatilah dan sadarilah bahwa segala bentuk apapun yang kamu lakukan penuh dengan bentuk pertimbangan dan jangan melakukan secara lebih sembrono. Bisa bekerja dan jangan membuang waktu, pahamilah dengan lebih bijaksana dalam mengambil sebuah waktu yang cukup berkualitas dalam mengemban, dalam membuatkan ataupun membuahkan hasil yang cukup baik. Jadi kata kunci dalam hidup kamu di sini adalah segala bentuk apapun yang lebih banyak mempengaruhi dengan sebuah kecepatan ataupun sebuah pergerakan, itu akan menjadi sebuah bentuk perbedaan dalam sebuah keseimbangan dan ketidakseimbangan. Jadi banyak sesuatu hal yang mungkin harus kamu sikapi dengan perjalanan yang cukup lambat. Tidak perlu cepat, tetapi luangkan waktu dengan cara berpikir, banyak memproses dan melatihlah diri kamu sendiri. Kemauan apapun, sesuatu apapun yang membuat kamu tuh terhambati, sesuatu yang harus kamu jalani dengan sikap yang positif yang harus kamu jalankan. Sikap energi yang cukup baik dalam apa yang harus kamu berikan, ya. Jadi apapun di sini adalah mengenai tentang sebuah bentuk pergerakan emosional dan jiwa, ya. Hidup kamu, keberkahan yang akan kamu sikapi adalah lambat, santai tapi pasti, ya. Oke, untuk kartu ketiga sudah selesai, kita akan lanjutkan lagi dengan kartu yang keempat. Kita akan lanjutkan dengan kartu yang keempat, yaitu kucing warna abu-abu. Untuk kamu yang memilih kartu keempat, sikap dari kehidupan yang akan terjadi di sepanjang tahun 2023. Ada kartu Foxite, Apophylic, Selenite, ya. Jadi kita akan membahas satu persatu. Sikap yang harus kamu ambil dari sikap kehidupan kamu mengenai tentang sebuah bentuk penyembuhan, mengenai tentang sebuah bentuk healing, pencerahan aura. Di sini yang saya lihat, yang saya ambil ya, sikap kehidupan kamu di sini adalah bentuk penyembuhan dari ucapan, dari kata-kata kamu, dari segi tindakan dan energi yang akan kamu capai dengan kesendirian kamu, bahkan dengan orang lain, bahkan dengan sosial. Kamu bisa lebih banyak membuat sebuah bentuk perbedaan dalam kehidupan kamu dengan orang lain. Sudah saatnya waktu yang tepat untuk bisa lebih banyak belajar tentang pengobatan yang alami, konseling, pengajaran, pengobatan, ataupun penyembuhan. Karena di sini kalau yang saya lihat adalah kamu harus bisa lebih banyak menemukan sebuah bentuk keseimbangan antara memberi, antara menerima diri kamu sendiri dan secara pemeliharaan diri kamu. Kamu bisa lebih banyak mengekspresikan sesuatu secara lebih terbuka dan lebih jujur tanpa menyakiti perasaan orang lain. Jadi di sini adalah sesuatu hal mungkin kamu bisa lebih banyak meluangkan waktu kamu untuk bisa lebih banyak mengisi kembali waktu dan lebih banyak beristirahat, memperbaharui energi kamu cahaya yang cukup baik. Jadi di sini adalah bentuk cakra jiwa kamu, healing itu yang paling penting. Jadi kamu harus bisa lebih banyak di sepanjang tahun 2023. Sikap yang paling baik adalah lebih terbuka, jujur tanpa menyakiti orang lain. Penyembuhan dari bentuk kata ucapan, kata-kata yang lebih baik dalam sebuah tindakan dan mencapai energi yang cukup baik, energi yang cukup positif dalam apa yang harus kamu sikapi. Karena di sini adalah mengenai tentang sebuah bentuk penyembuhan, mungkin ada sesuatu yang mungkin harus kamu sikapi dengan bentuk pola kehidupan kamu, ya. Terus yang kedua, di sini ada kartu Apophylic, ya. Di sini mengenai tentang yang namanya koneksi.
Koneksi yang seperti apa? Di sini kalau yang saya lihat adalah mungkin kamu harus bisa lebih banyak memperkuat kemampuan, bakat, talenta kamu. Perhatikanlah hubungan yang mungkin cukup rumit antara dunia kamu secara fisik dan secara spiritual. Kamu harus bisa lebih banyak menenangkan diri kamu, bisa berasa nyaman ketika kamu bisa lebih banyak mendengar, merasakan tuntunan dari kodam pendamping ataupun tuntunan dari arahan petunjuk dari Sang Ilahi sesuai ajaran kamu masing-masing. Karena di sini adalah kamu harus bisa lebih banyak membantu diri kamu dan mencapai sebuah kebenaran dari mencapai sebuah hasil situasi kondisi yang kamu sikapi. Setelah kamu bisa melihat sebuah bentuk kebenaran, kamu bisa lebih banyak bertindak tentang bagaimana menemukan cara untuk bisa lebih banyak bergerak maju lebih baik dan secara spiritual maupun secara kondisi fisik, secara mental yang kuat. Sebuah bentuk koneksi, kamu harus bisa lebih banyak mendekatkan dirimu pada Tuhan, jiwa kamu lebih kuat dan lebih nyaman tentang arahan petunjuk, dan kamu harus bisa lebih banyak mendekatkan diri kamu pada Tuhan dengan sepanjang tahun 2023. Apa yang harus kamu sikapi, apapun yang harus kamu jalani, jalanilah dengan kondisi fisik, kondisi mental yang cukup kuat, dan spiritual kamu juga harus bisa mengembangkan sebuah bentuk yang bisa mendominasi kehidupan kamu dengan bentuk kemampuan, bakat, talenta yang akan kamu kembangkan. Terus yang ketiga, ini mengenai tentang yang namanya kedamaian, peace, ya. Kartu ketiga, selenite. Kedamaian di sini adalah kamu harus bisa lebih banyak melakukan sebuah bentuk pencerahan aura, ya. Lakukanlah pencerahan aura dengan saya setidaknya sebulan sekali, ya. Dan terus juga mencapai sebuah bentuk kedamaian. Mungkin di sini adalah tenangkanlah hati pikiran kamu untuk bisa lebih banyak meningkatkan kesadaran, menciptakan sebuah bentuk kedamaian, menciptakan ruang yang aman dan tenang. Jadi, di mana kamu bisa lebih banyak mendapatkan sebuah bentuk pemikiran yang cukup baik. Apa yang harus kamu lakukan bisa meluangkan waktu kamu secara lebih sadar dan lebih mendalam. Dan apa yang harus kamu sikapi bisa lebih banyak fokus terhadap diri kamu sendiri. Tegaskanlah pada diri sendiri dan mungkin apa yang kamu capai dengan alam semesta. Kedamaian dan ketenangan mungkin bisa kamu capai dengan waktu yang kamu sadari, yang kamu rasakan saat ini, ya. Jadi kamu bisa lebih banyak merasakan sebuah energi cahaya positif, lihat dan bisa merasakan tentang sebuah hal yang negatif yang lebih banyak menghilang dari dunia kamu di masa lalu. Jadi ketika pikiran kamu bisa lebih banyak damai dan lebih jernih, maka kamu bisa melihat segala sesuatu dengan lebih jelas tentang situasi kehidupan kamu yang kamu sikapi, yang kamu jalani dengan baik. Jadi bentuk kedamaian, bentuk sesuatu hal yang akan kamu capai dengan bentuk resolusi yang akan kamu sikapi, ya. Jadi apophyllite, fuchsite, dan selenite itulah yang harus kamu jalani, yang harus kamu sikapi dengan kerendahan hati, dan jalanilah dengan bentuk kedamaian, dan koneksilah setiap perjalanan kehidupan kamu dengan baik, dengan jiwamu, dengan Tuhan kamu. Itulah sikap dari pembelajaran kehidupan yang harus kamu sikapi, yang harus kamu capai. Memang tidaklah mudah dijalani, tapi yang mungkin kamu lebih banyak mendekatkan dirimu kepada Tuhan dan lakukan pencerahan aura dengan saya, ya. Nah, di sini yang kedua, kita akan melihat pengaruh emosional dalam menghadapi situasi kondisi di sepanjang tahun 2023 itu apa? Ada kartu food and hunger, ada monk or nun, ya. Di sini kita akan lihat dulu food and hunger, mengenai tentang sebuah makanan dan lapar, ya. Nah, jadi di sini kalau yang saya lihat adalah ketidakamanan tentang apakah kamu bisa lebih banyak cukup yang akan kamu dapatkan di masa depan selama 1 tahun ke depan gimana, ya. Ketakutan di sini adalah sebuah bentuk kesediaan, kebutuhan, yang mana di sini adalah kamu lebih banyak berjaga-jaga, tidak akan cukup mengenai tentang sebuah makanan dan minuman, ya. Sehingga di sini ketakutan yang cukup luar biasa, sehingga apa yang kamu sikapi di sini mungkin banyak sesuatu hal yang berhubungan dengan kehidupan di masa lalu, sehingga banyak sebuah gejolak, masalah demi masalah mengenai tentang sebuah kehidupan yang terjadi di masa lalu dan terulang kembali di kehidupan sekarang. Jadi di sini tujuannya adalah
banyak belajar dan melepaskan, membiarkan ketakutan akan sebuah bentuk kekurangan. Karena tidak ada sesuatu pun yang cukup diperlukan, bukan dari diri kamu untuk segala bentuk kelimpahan. Jadi cukupilah apa yang kamu dapatkan dan apa yang kamu dapatkan dan apa yang kamu berikan. Karena segala sesuatu hal memang tidak ada sesuatu hal yang memang mendasari dengan kecukupan. Jadi belajarlah dari rasa kesederhanaan dan cukup apa yang kamu terima. Terus yang kedua, pengaruh emosional dalam situasi kondisi. Segala bentuk tindakan di sini mengenai tentang sesuatu hal. Kamu lebih banyak mengasihkan diri kamu dari orang lain. Bahkan kamu merasa bahwa kenyamanan dari kesendirian itu yang paling baik. Ya, jadi di sini banyak sesuatu hal yang mungkin mengganggu hubungan kamu dan lebih banyak mempertimbangkan kehidupan kamu masa lalu ya. Sehingga kehidupan sekarang ini kamu lebih banyak mengambil kata sumpah. Ya, karena kata sumpah di sini adalah dulunya kamu adalah seorang biksu ataupun sesuatu biksuni. Sehingga kamu banyak mengganggu kehidupan kamu, banyak memberikan sesuatu hal yang berhubungan dengan yang namanya karir, hubungan sosial, hubungan dengan profesi, ya, rezeki, dan mungkin di sini adalah banyak mengganggu pemikiran kamu, banyak sesuatu hal yang tidak bisa tercapai dengan baik, sehingga susah untuk bisa mendapatkan sesuatu keberkahan dan kelimpahan. Kecuali kata sumpah ini diputuskan, ya. Nah, jadi di sini saya akan membantu kamu dengan bentuk pencerahan aura. Kamu bisa lebih banyak berdoa, tapi setiap hari, setiap kali kamu berdoa, sholat dan sembahyang, kamu harus bisa lebih banyak mengucapkan kata ini. Jika kata sumpah ini, kamu bisa lebih banyak berjuang dengan sebuah bentuk ketidakamanan dalam segi finansial, karir, ataupun hubungan sosial, maka sumpah kehidupan masa lampau kamu di sini, sesuatu hal apapun kamu harus bisa lebih banyak menyangkal dan meminta sesuatu pemutusan kata sumpah kepada Tuhan kamu, supaya apapun yang membuat kamu tidak layak, takut dan akan kelimpahan bisa terbuka dan mencapai kembali apa yang menjadi keinginan kamu, apa yang menjadi kehendak kamu. Seringkali mungkin di sini adalah sesuatu bentuk kenangan kata sumpah kamu di masa lalu. Mungkin di sini kata sumpahnya untuk menjadi sebuah biksu, biksuni, ataupun sebuah pendeta. Sehingga di sini yang mungkin dalam segala arah waktu kamu bisa melakukan sesuatu hal, mungkin meminta kepada Tuhan kamu dengan ini saya memutuskan dan melepaskan kata sumpah yang bisa menghalangi, menghambat apa yang menjadi kelimpahan kamu dalam segala bentuk arah penjuru dan segala sesuatu orang yang terlibat dalam diri kamu. Jadi kamu mungkin di sini banyak sesuatu yang mungkin harus kamu sikapi, harus kamu capai. Jadi apapun yang kamu capai, kamu berikan, bisa memberikan sebuah efek yang cukup kuat. Ya, banyak sholat dan sembahyang, banyak berdoa, mintalah segala sesuatu hal. Kata sumpah itu bisa terbuka dan apa yang akan kamu capai bisa kamu dapatkan dengan lebih mudah. Itulah sebuah bentuk pengaruh emosional dalam menghadapi situasi kondisi kamu. Jadi banyak ketakutan, banyak sesuatu yang memang tidak bisa tercapai dengan kebutuhan. Ya, mungkin di sini kamu harus bisa lebih banyak mencukupi dan janganlah terlalu banyak memikirkan sesuatu hal yang muluk-muluk jika tidak ingin mencelakakan diri kamu sendiri di sepanjang tahun 2023 ya. Nah, di sini kita akan melihat 5 hal yang bakal terjadi pada hidup kamu. Ya. Ada a blessing of protection, ada a blessing on your creativity, a blessing to bring clarity, a blessing for unity where once there was division. Ada kartu a blessing on your health. Ya. Nah, jadi di sini kita akan melihat ada kartu a blessing of protection. Berkat perlindungan. Jadi maksudnya di sini adalah fondasi kamu yang kokoh, perlindungan kamu yang cukup baik, kamu diarahkan, kamu diberikan sebuah bentuk petunjuk dari Sang Ilahi ataupun kodam pendamping kamu. Kamu bisa diberikan sebuah bentuk perlindungan yang cukup baik dengan apa yang harus kamu sikapi, dengan apa yang kamu jalankan, dengan arahan petunjuk. Terus yang kedua, ada kartu a blessing on your creativity. Berkat pengembangan kreativitas kamu. Jadi di sini yang saya lihat adalah bentuk pengembangan bakat, kemampuan, talenta kamu seperti apa. Ada mencapai sebuah titik hasil yang cukup maksimal
dalam apa yang kamu peroleh. Terus yang ketiga, ada a blessing to bring clarity. Membawa dalam sebuah kejelasan. Rencana tujuan kamu apa? Kamu mendapatkan sebuah dampak positif, pengaruh yang cukup baik, dengan tujuan yang cukup jelas. Kamu penuh dengan kewibawaan, ketegasan dalam apa yang harus kamu sikapi. Apa yang kamu jalani di sini adalah keberkahan. Bentuk kejelasan dalam diri kamu dalam memotivasi kehidupan kamu seperti apa, dalam bentuk rencana tujuan kamu yang jelas. Terus yang keempat, a blessing for unity well. Once there was division. Ya, di sini ada kartu ini mengenai tentang bentuk penyatuan yang mana dulu adalah bentuk perpecahan. Jadi kamu ada sesuatu yang harus kamu sikapi, yang harus kamu jalani adalah bentuk penyatuan jiwa kamu. Jadi dulunya banyak sebuah bentuk mungkin banyak penolakan, banyak sesuatu hal yang mungkin harus kamu sikapi dengan penyatuan jiwa kamu dengan Tuhan kamu. Banyak pergolakan, jadi banyak penolakan, dan mungkin di sini kurang adanya sebab penyatuan jiwa sehingga apapun yang kamu sikapi, kamu yang lakukan tidak berjalan dengan baik. Dan di sini yang terakhir ada kartu a blessing on your health. Berkah untuk sebuah kelimpahan mengenai tentang sebuah kesehatan. Kesehatan seperti apa yang harus kamu sikapi? Kamu lebih banyak berdoa, sholat dan sembahyang, banyak melakukan sesuatu hal yang cukup baik, makan makanan yang sehat, optimalkan kesehatan kamu dalam rencana tujuan kamu. Apa yang harus kamu sikapi bisa memberikan sebuah efek yang cukup baik, yang cukup menjanjikan. Ya, jadi disinilah 5 hal yang perlu kamu sikapi, sebuah fondasi, sebuah perlindungan yang diberikan oleh Tuhan kamu dengan segala bentuk arah petunjuk dan bakat talenta kamu dengan hasil yang cukup maksimal, dan segala bentuk yang mengenai tentang sebuah kejelasan rencana tujuan yang akan kamu jalankan. Terus yang keempat, mengenai tentang sebuah bentuk penyatuan jiwa dengan segala bentuk pergolakan yang dulunya tidak bisa menyatu jiwa kamu dengan Tuhan kamu. Dan yang terakhir adalah situasi kondisi, kesehatan, dan optimal jiwa kamu, kehidupan kamu seperti apa yang harus kamu sikapi, yang harus kamu jalani. Jadi itulah 5 hal yang perlu kamu sikapi dengan bentuk kesediaan pola kehidupan kamu seperti apa yang akan kamu janjikan, yang akan kamu sikapi dengan bentuk kekuatan, dengan segala bentuk kemandirian, kedewasaan, dan pemikiran kamu yang cukup positif. Jadi kamu udah cukup tahu dan cukup dimengerti, itulah hasil ramalan untuk kamu, 5 hal yang bakal terjadi di dalam hidup kamu. Jadi banyak sesuatu hal yang harus kamu sikapi, banyak sesuatu hal yang harus kamu jalankan dengan sisi keterbukaan dan jujur pada diri kamu. Kembangkanlah apa yang menjadi rencana tujuan kamu, maka segala sesuatunya akan diberikan kamu secara lebih mudah. Ya, kita akan melihat lagi yang terakhir, keberkahan yang akan kamu capai di sepanjang tahun 2023 adalah mengenai tentang sebuah passion, gairah, sebuah rasa semangat. Jiwa kamu di sini adalah sesuatu hal yang mungkin yang terjadi dalam diri kamu adalah bentuk pengembangan, bentuk perkembangan jiwa kamu dengan Tuhan kamu. Pertimbangkanlah motivasi kamu dengan cara lebih hati-hati, tahu di mana perlawanan dan tahu di mana sebuah bentuk persahabatan. Hubungan kamu di sini adalah memiliki lebih dari satu tujuan. Hidup kamu dan memiliki sebuah bentuk gairah dalam membentuk sebuah rencana. Lebih hidup dan lebih terencana dengan baik. Jadi kata kunci dalam diri kamu di sini adalah jiwa, pemikiran, dan roh. Gagasan kamu dan hidup kamu di sini adalah bentuk bagaimana kamu cara menempatkan hati kamu secara lebih mendalam, mendedikasikan diri kamu secara lebih sepenuhnya, melakukan segala bentuk usaha yang cukup besar, dan apapun yang akan kamu sikapi, kamu bisa mengekspresikan sesuatu dengan lebih gampang, lebih mudah, dan lebih bersemangat. Apa yang harus kamu sikapi adalah fokus tentang tindakan dan dorongan apapun yang harus kamu sikapi. Tentang bentuk teman yang tidak bisa adalah berbicara tentang gaya mereka, sesuatu hal yang mungkin bentuk pengajaran yang cukup menyala, ya, cukup menggebu-gebu, dan mungkin di sini adalah bentuk dengan senang hati, ya, adalah gairah dalam sebuah bentuk tindakan. Jadi apapun yang akan kamu sikapi adalah percaya atau tidak, ini mengenai tentang sebuah hasrat yang memiliki sebuah bentuk tujuan. Sebuah bentuk spiritual dalam hidup kamu di sini adalah mencapai sesuatu yang akan kamu inginkan adalah apa yang kamu yakini dan apa yang akan bisa kamu lakukan. Jadi bentuk passion di sini adalah bentuk sebuah gairah, bentuk sebuah kata rasa semangat yang cukup luar biasa dalam apa yang kamu berikan. Jadi
bentuk gairah dalam hidup kamu di sini mengenai tentang sebuah jiwa, sebuah bentuk apapun yang akan kamu sikapi, tentang sebuah bentuk yang akan kamu capai. Jadi apapun yang akan kamu berikan, itu semua berhubungan dengan gairah, bentuk jiwa, pemikiran kamu yang sejati. Jadi apapun yang kamu sikapi, sikapilah dengan penuh kebaikan dan jalanilah. Jika kamu bisa menyikapi dengan penuh kerendahan hati dan sikapilah dengan penuh kemandirian, ya. Oke, teman-teman, itulah hasil ramalan untuk kamu yang bisa saya capai, yang bisa saya raih dengan bentuk hasil ramalan. Percaya atau tidak, itu semua berhubungan dengan apa yang kamu pikirkan dan apa yang kamu alami. Dengan hasil ramalan di tahun 2023, 5 hal yang bisa kamu capai, capailah dengan baik, dan apapun yang bisa kamu dapatkan, kamu bisa meraih dengan step by step, dan lakukanlah apa yang menjadi tujuan hidup kamu, ya. Oke, teman-teman, di sini hasil ramalan sudah selesai dari pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Bisa dicatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut di 0819-1963-5839, ataupun bisa mencatat nomor WA saya di bawah deskripsi saya ini, ya. Ada edisi harga paket promo di bulan Januari, ataupun bisa mengikuti pemberkatan dan pemasangan lilin pelita dengan bentuk video pencerahan aura selama hari Imlek, penyalaan lilin, ya. Jadi kamu bisa mencatat nomor WA saya jika ingin melakukan sesuatu hal yang cukup lebih baik di sepanjang tahun 2023. Anda bisa di like, di share, di komen, serta di subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru buat Anda. Saya Penjaya mohon pamit dulu dan sampai jumpa.